sore semua saudara yang saya kasihi. Sore hari ini kita berada lagi di kebun kita di Tilong. Kita kembali ke kampung Painongkuan Neolele Pahman. Kita kembali belajar untuk kembali kepada alam. Beberapa waktu yang lalu kita juga membuat gambar-gambar ini. Disinilah kita coba membuat belajar untuk menanam melon, belajar juga untuk menanam tomat dan juga buncis dan juga kol dan juga lombok dan juga dengan bawang. Saya mengajak kita sekalian, mari kita galakan usaha-usaha pertanian kita yang dengan usaha keras kita pasti membawa hasil yang baik. Kita juga di sini memakai pupuk kandang seperti pupuk tai cirit sapi, dan juga tentu kita perhatikan betul. Dan tanaman melon ini tanaman yang dinamakan tanaman baby, tanaman yang paling perlu dirawat dengan baik. Setiap pagi dan juga setiap hari kita mesti memperhatikan dia, karena kita harus perhatikan buahnya, perhatikan pertumbuhannya, dan kita memberikan perhatian dengan baik. Saudara-saudara sekalian, inilah tempat kita melon di kebun Tilong. 1-2 minggu lagi ini contoh buah kita. Setiap pohon kalau boleh kita dapatkan satu buah, dan ini contoh, ini yang harus kita buang. Yang kalau dia persis di cabangnya harus kita buang, karena supaya dia hanya memberikan. Kalau yang ini dia harus ada bercabang, ada cabang seperti ini, ada cabang seperti ini. Sini. Hasilnya sudah bagus. Baik, tempo hari kalau kita datang ke kebun ini lombok ini baru kita tanam. Sekarang ini kita bisa menyaksikan 1 bulan setelah itu lombok ini sudah cukup besar. Ini satu pohon ini kita bisa lihat ini bisa sampai 135 sampai 140 buah. Ini sudah dekat-dekat, kita akan segera melakukan panen. Kalau lombok hijaunya kita sudah bisa panen, sedangkan lombok yang nanti kalau sudah masak kita juga akan bisa panen. Jadi kita lihat ini juga kita bisa dapatkan hasil yang memang cukup baik. Ini kita pola penyiramannya adalah pola sprinkler, sedangkan tadi kalau kita lihat melon yang ada di sana pola penyiramannya itu memakai irigasi tetes. Sedangkan ini di bawah ini minggu depan kita akan panen bawang. Ini kita bisa menyaksikan bawangnya lumayan besar. Ini satu ini bisa dapat sampai 9. Ini besar-besar ini bawangnya ini. Ini di sini ini besar-besar. Ini akan segera kita panen bawangnya. Ini bawang tanam pertama. Ini memakai pola sprinkler, sedangkan pola irigasi tetes mari coba kita lihat lagi di sebelah sana. Ini memang pola sprinkler, semua sudah dekat-dekat tanam. Penanaman lombok kecil ini sama dengan lombok besar atau lombok keriting kita yang ada di bawah. Ini juga sudah mendekat untuk kita panen. Ini seluruhnya pakai irigasinya pakai pola sprinkler. Sedangkan di sebelah ini adalah lombok kecil yang kita baru tanam memakai irigasi tetes.
Ini irigasi tetes. Ini keseluruhan ini berapa blok ini kita pakai irigasi tetes. Irigasi tetes. Ini kita baru tanam. Sedangkan yang irigasi tetes lainnya itu mari kita lihat di sebelah. Sekian ini kita, kalau di sebelah kita pada bawang dan lombok besar, lombok keriting kita pakai irigasi sprinkler. Ini irigasinya kita pakai irigasi tetes dan hasilnya baik. Manfaatnya adalah memang airnya langsung menetes pada pohon yang bersangkutan, termasuk pupuk yang kita alirkan, dan juga meminimalisir rumput dia memang hanya akan tumbuh di sepanjang selang irigasi ini. Selain irigasi tetes kita gunakan di melon ini, irigasi tetes juga kita pakai di tomat. Mari kita lihat coba. Ya, ini juga contoh irigasi tetes tomat ini. Ini tanahnya seluruhnya hampir termasuk di melon atau yang di sebelah sana yang ada lombok. Ini tanahnya tanah berbatu-batu. Memang kita traktornya kita masukkan, terus kita bersama dengan anak-anak kita di sini, kita beramai-ramai mengangkut batu yang ada di dalam, kita keluarkan. Prosesnya memang panjang. Tapi kalau kita bayangkan Israel yang tanahnya cuma pasir, bisa mengekspor buah-buah. Di sini di Pulau Timur ini tanahnya, kalau kita lihat, kalau dia bisa ada rumput, berarti kita tanam apa saja bisa jadi. Yang penting ada usaha keras kita. Ini contoh irigasi tetes untuk tomat kita. Selain itu ada di sini tomat. Tomatnya sudah mulai membesar. Ini contoh dari irigasi. Ini tanahnya pertama ini penuh dengan batu. Ini ada Mama Rika yang membantu kita untuk kita mesti membuat semacam para-para untuk tanaman. Sedangkan ini adalah tanaman untuk buncis. Ini juga tanahnya berbatu-batu, penuh dengan batu-batuan, tetapi jadi. Polanya irigasi tetes, dan ternyata bisa. Kita harapkan kemudian dia bertumbuh dan bisa berbuah dengan baik. Ini untuk buncis kita tanam, dan anak-anak kita di sana sedang bersama-sama dengan kami beramai-ramai untuk membersihkan rumput yang ada. Irigasi tetes. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul bekerja keras, semua bisa. Jadi ini batu masih tersisa di sini, dan ternyata bisa. Tanah yang berbatu-batu bisa menghasilkan di musim panas ini. Ini kalau ditambah dengan hujan, tentu kalau kita usahakan dengan baik, diperhatikan dengan baik, pasti bisa. Ternyata tanahnya berbatu-batu tetapi subur. Di antara tanah ada batu, di antara batu ada tanah. Ya banyak, tapi subur. Memberi contoh kepada kita bahwa kalau kita betul-betul bekerja keras, pasti bisa menghasilkan hasil yang baik. Kita bekerja dan kita berdoa. Kalau di kebun, di setiap kebun orang Timur mesti ada tempat yang namanya balai toko. Ini balai toko ini fungsinya adalah tempat untuk berdoa, permission. Untuk kita berdoa kalau kita melakukan aktivitas di kebun,
kita selalu permission di sini. Kita berdoa kepada tiga kekuatan utama, yaitu Isneno Menanu, yaitu Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amoit apakait afinit anis afinat akla, pencipta langit dan bumi yang paling tinggi, yang bagaikan api nang kunjung padang. Lihat, ini masih ada tersisa jagung kita. Sedikit lagi kita akan menanam jagung, dan kita harus datang ke sini berdoa secara agama. Tentu saya karena agama Katolik ya agama Katolik. Terus itu kita juga berdoa kepada leluhur, karena malam kita tidur kita tidak tahu. Tuhanlah yang memberikan rahmat, pertumbuhan dan kesuburan. Untuk itu di tempat ini selalu kita jadikan tempat yang namanya Balai Toko, tempat untuk kita selain kita berdoa di rumah, di gereja, tapi di kebun itu ada tempatnya secara khusus. Itu di sini nih, namanya Balai Toko. Balai Toko. Jadi tema daripada kita ke sini adalah kembali kepada alam, kembali kepada kampung, kepada kebun, kepada kandang kita, kembali kepada tanaman kita. Mari kita membuat alam kita menjadi penuh dengan tanaman-tanaman. Tanaman apa saja. Mari kita mulai menanam satu pohon. Tiap orang menanam satu pohon. Pasti bisa. Terima kasih.